Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah keluarkan aturan baru terkait pembelajaran tatap muka. Orang tua diperbolehkan memilih mengizinkan anak mereka untuk tatap muka atau belajar jarak jauh. Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Aturan hadir dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 3 tahun 2022. Orang tua atau wali diberi pilihan untuk mengizinkan anak mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Aturan baru akan dilaksanakan pemerintah Kota Surabaya. Mulai pekan depan, pembelajaran tatap muka 100% akan dilakukan. Anak bisa mengikuti PTM dengan izin orang tua. Nanti itu 100% full dan tetap ada izin orang tua. Harapan izin orang tua ini betul-betul, ini kan sekolah dasar. Orang tua nanti betul-betul ikhlas, paham, aman pembelajarannya, aman pandeminya. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% meski sudah menerapkan PPKM level 2. Kita ketahui transportasi publik sudah 100%, lain-lainnya kita tinggal tunggu PTM ya, yang ditunggu. Tapi kan sekarang lagi ujian nih, sebelum ujian kan semua. Dalam SKB 4 Menteri, aturan pelaksanaan PTM dibedakan berdasarkan kriteria wilayah. Satuan pendidik yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi oleh Satgas COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana kesiapan sekolah serta orang tua terkait aturan baru pemerintah? Kita akan berbincang dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Saifullah Huda. Selamat malam, Pak Saifullah Huda. Pak Heru. Kita juga akan sapa Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Pak Heru Purnomo. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam, Pak Saifullah Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Pak kabar? Saya ke Pak Saiful Huda dulu, Pak. Sikap DPR gimana menyikapi SKB 4 Menteri yang baru ini? Kita posisi setuju, Mbak Livi. Karena sekali lagi kita butuh anak-anak peserta didik kita, tepatnya sekolah. Karena learning loss yang hampir 2,5 tahun ini betul-betul terasakan betul di lapangan. Dan PJJ belum bisa dilakukan rekayasa yang sifatnya bisa memperkuat percepatan dari suasana COVID ini. Jadi pilihan untuk bisa pembelajaran tatap muka 100% menjadi sangat penting. Tapi sekali lagi, semua akan kembali pada SKB 4 Menteri, di mana di dalam SKB 4 Menteri diatur detail. Kalau level 2 diwajibkan 100%, itu kalau vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan sudah lebih dari 50%. Terus kemudian di kabupaten itu tingkat vaksinasi untuk manula orang tua juga harus di atas 50%. Kalau belum itu artinya tetap 50%. Oke, Pak Saiful Huda, yang kemudian jadi pertanyaan besar masyarakat ketika PPLN sudah dibebaskan dari karantina, hanya tinggal PCR, pelaku perjalanan sudah tidak perlu lagi swab antigen ataupun PCR, artinya sebetulnya keran kita untuk bepergian dan juga penyebaran COVID-nya makin mengkhawatirkan sebetulnya. Tapi kemudian yang artinya pemerintah cukup optimistis dengan apa yang dilakukan dengan membuka segala pintu masuk itu. Tapi justru kenapa sekolahnya masih dikasih pilihan, boleh PTM, boleh jarak jauh gitu. Kenapa nggak di-PTM-kan saja semuanya? Karena kalau kita bicara soal standarisasinya soal vaksin kan sama, semuanya juga standarnya vaksin. Betul, ini bagian dari kehati-hatian tingkat tinggi dari pihak pemerintah kelihatannya. Tapi fakta di lapangan, saya merasakan betul sesungguhnya memang PTM 100% menjadi pilihan terbaik ya hari-hari ini. Karena tingkat learning loss yang luar biasa betul-betul. Jadi mau tidak mau memang harus kita gerakkan secepat-cepatnya dalam waktu
secepat-cepatnya pula anak-anak bisa kembali ke sekolah. Oke, saya ke Pak Heru. Pak Heru, ada dua pilihan sekarang, boleh PJJ, boleh PTM, tergantung orang tuanya. Kalau Pak Heru sendiri melihatnya ini opsi terbaik atau justru seharusnya di PTM-kan saja karena kelonggarannya sudah ada begitu banyak yang dilakukan pemerintah? Terima kasih. Ini kan pilihan yang diberikan kepada orang tua melalui surat edaran nomor 3 2022 yang dirilis 23 Maret yang lalu. Bahwa di situ orang tua diberikan istilahnya diberikan kebebasan untuk memilih anaknya kalau seandainya mau PTM atau PJJ diperbolehkan. Baik. Nah, ketika masih banyak masyarakat yang menghendaki PJJ, tentu saja di sini peran satuan pendidikan atau sekolah atau kepala sekolahnya sebagai leadership di satuan pendidikan itu perlu menyampaikan bahwa apabila orang tua mengarahkan anaknya untuk PJJ, bahwa PJJ selama ini hambatannya luar biasa karena tergantung dari media. Nah, ketika medianya tidak memadai, maka capaian untuk menuju pembelajaran itu tidak akan bisa tercapai dengan baik. Dan kasus sudah banyak sekali ditemukan bahwa akibat dengan adanya PJJ, media pembelajaran yang tidak memadai, baik kuotanya dan lain sebagainya, kasus-kasus itu banyak sekali, termasuk juga temuan kasus di sekolah kami pun juga seperti itu, ada kasus-kasus seperti itu. Gitu. Tapi kalau di lapangan Pak Heru sendiri melihatnya sebetulnya kita udah siap belum sih untuk PTM 100%? Kalau di Jakarta di bulan Januari kan kami sudah melaksanakan PTM 100%. Kami pun juga secara protokol kesehatan itu sudah diarahkan oleh Dinas Pendidikan. Kami sudah harus menyiapkan dengan anggarannya, aturannya, semuanya sudah siap kalau untuk di DKI. Begitu juga untuk di luar DKI kelihatannya juga sudah banyak hal. Tetapi dengan adanya surat edaran nomor 3 oleh Kemendikbud ini kan sifatnya penguatan kepada pemerintah daerah, kemudian kepada masyarakat, kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan fungsinya. Fungsi untuk apa? Untuk memberikan perlindungan terhadap peserta didik dalam pembelajaran tatap muka. Tentu saja di sini pemerintah pusat dengan regulasinya mengeluarkan peraturan tersebut, selanjutnya mendistribusikan kepada setiap daerah melalui dinas pendidikannya, perlunya dinas pendidikan yang ada di daerah melakukan pengawasan, melakukan pembinaan dengan baik terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah agar bisa terlindungi dengan baik peserta didiknya. Tentu saja protokol kesehatan itu menjadi prioritas karena ketika protokol kesehatan menjadi prioritas untuk ukuran dalam memberikan perlindungan terhadap siswa, ini perlu dikontrol, perlu diawasi. Perlu dibina gitu, Mbak. Kita paham poinnya, artinya protokol kesehatannya harus dikontrol jika memang mau PTM 100%, kira-kira gitu. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Saiful Huda. Apa yang kemudian akan didorong oleh DPR selanjutnya untuk memastikan kelanjutan PTM ini untuk mencegah lost learning-nya akan semakin dalam? Ya, kita minta kita manfaatkan sepenuhnya Kemendikbud mengawal terlebih-lebih pada konteks pelaksanaan kurikulum darurat yang sudah di pihak Kemendikbud untuk bisa terlaksana dengan baik. Saya yakin sih 2,5 tahun ini sekolah sudah punya model penanganan, sudah punya new normal baru, baru. Karena itu saya meyakini Mbak Livi PTM 100% menjadi pilihan yang baik dan kita berharap semua dinas, pemerintah daerah mengambil opsi untuk 100% ini. Baik, yang kita harapkan juga keadaan ini segera membaik, semakin baik, sehingga kemudian PTM 100% sudah tidak akan jadi lagi halangan untuk kemudian diselenggarakan di sekolah di seluruh Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Pak Heru Purnomo, Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia.